Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Afifah Rizka, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saat ini saya bersama narasumber kita selaku Ketua MPU Aceh Tamiang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Peran Ulama dalam Mengantisipasi Munculnya Aliran Sesat di Aceh Tamiang. Ketika kita berbicara terkait dengan aliran sesat ini adalah suatu paham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh sekelompok orang yang bertentangan dengan akidah dan syariat. Di Aceh sendiri mayoritas penduduknya itu adalah yang beragama Islam. Saat ini kita berbicara terkait dengan Kabupaten Aceh Tamiang nih. Apakah ada indikasi atau dugaan-dugaan terkait munculnya aliran sesat di Aceh Tamiang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dalam kesempatan hari ini, dalam diskusi dalam podcast hari ini yang kita bahas terkait dengan kriteria aliran sesat dan indikasinya untuk di Aceh Tamiang, pada prodi saya menjadi ketua MPU ada beberapa program utama yang kami lakukan terkait dengan sosialisasi fatwa, misalnya fatwa nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman identifikasi aliran sesat. Apakah di Aceh Tamiang itu ada terindikasi munculnya aliran sesat? Baru-baru ini kami MPU Aceh Tamiang telah memanggil perangkat-perangkat kampung, perangkat-perangkat desa di salah satu kecamatan di Aceh Tamiang ini, yaitu Kecamatan Bandar Pusaka, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakatnya, para stakeholder dari mulai datuk penghulunya, kemudian imamnya, MDSK-nya, LKMK-nya kita hadirkan dalam rangka kita untuk klarifikasi atau tabayun informasi yang kita dapat di lapangan. Sudah berkembang aliran Syiah. Kita tahu Syiah ini salah satu paham yang di Aceh dianggap paham yang menyimpang, bertentangan dengan fatwa MPU nomor 4 tahun 2007. Jadi kalau seandainya pertanyaannya apakah di Aceh Tamiang sudah ada indikasi, di prodesasi sebelum saya pun itu sudah pernah ada, kita hadirkan mereka ke MPU berdasarkan saksi-saksi dan pernyataan-pernyataan, maka kemudian kami lakukan tabayun, klarifikasi, dan mereka mengakui bahwa ajaran mereka itu tidak sepaham dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Kami putuskan mereka itu untuk menghentikan ajarannya, kita tutup melalui keputusan pemerintah daerah, maka ajaran itu kita hentikan. Jadi jelas di Aceh Tamiang itu indikasi munculnya paham aliran sesat itu ada. Berarti dari ajaran-ajaran yang dianutnya atau yang dipahaminya itu, di mana kita bisa melihat kesesatannya itu, Pak? Salah satu misalnya Syiah ya. Syiah itu kan adalah satu paham yang terindikasi sesat menurut fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2007. Kesesatannya salah satunya adalah mereka tidak mengimani atau dari rukun imannya saja tidak sama dengan rukun iman yang selama ini kita yakini. Di samping itu mereka juga tidak menjalankan syariat Allah ini sesuai dengan petunjuk hadis-hadis Nabi. Misalnya ketika melakukan solatnya itu tidak 5 waktu. Kemudian dalam syahadatnya pun mereka syahadatnya itu menambah dengan kalimat syahadat untuk imamnya. Contohnya misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aliya rasulullah. Mereka kelompok Syiah itu adalah kelompok yang membenci sahabat-sahabat. Mereka hanya mengimani hadis-hadis yang hanya bersumber dari keluarga Ali saja. Sahabat-sahabat mereka anggap sebagai
sekelompok orang yang merampas kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka membenci para sahabat. Di Fatwa MPU nomor 4 tahun 2007 itu jelaskan bahwa orang-orang yang dia tidak menjadikan sahabat sebagai sumber hukum atau barangkali menghina sahabat itu bahagian daripada kesesatan atau paham-paham yang bertentangan dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada di antara contoh yang lain Syiah itu misalnya ada namanya nikah mut'ah, nikah kontrak yang itu tidak dibenarkan lagi oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu barangkali. Sejauh ini apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh MPU dalam menyelesaikan persoalan ini? Ya, alhamdulillah. Pertama bahwa MPU hanya bertugas untuk memberikan bimbingan, melanjutkan atau mensosialisasikan fatwa-fatwa di tengah masyarakat. Tapi terkait dengan sikap hukumnya, penegakan hukumnya, itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami membangun komunikasi lintas sektoral bersama Pak Bupati dan bersama dengan para aparatur penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kapolres dan juga Dandim, juga melibatkan Kejaksaan Negeri karena di sana ada Pakem. Kita sama-sama berkolaborasi untuk mengatur strategi langkah-langkah secara bersama, masif, tidak sendiri, karena MPU tidak bisa mengambil tindakan hukum misalnya dengan cara menghentikan, tapi MPU hanya perannya melahirkan rekomendasi setelah terindikasi sesat dan kita membuat surat kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati supaya menghentikan kegiatan itu. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Adanya kerjasama lintas sektoral bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Forkopimda, dan juga melibatkan unsur-unsur ulama-ulama yang ada di kampung-kampung dan dai-dai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kami tetap melakukan sosialisasi fatwa. Maka ada kegiatan namanya judulnya adalah pengajian akbar ulama, umarok dan umat dengan temanya adalah mengantisipasi pemurtadan, kemudian aliran sesat, penangkalan akidah, juga memberikan pemahaman Islam secara kafah di tengah umat. Itulah yang kami lakukan, melakukan roadshow keliling semua kecamatan dalam 1 bulan itu. 12 kali kami keliling setiap kecamatan berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Itu langkah-langkahnya. Oke. Kalaulah nih misalnya pelakunya adalah masyarakat yang di luar Aceh nih Pak, apakah masyarakat yang di luar Aceh ini yang selaku pelaku ini dapat dikenakan sanksi? Dan berlakukah fatwa MPU untuk masyarakat di luar Aceh? Baik, terima kasih. Memang fatwa ini berlaku untuk di Aceh. Siapapun pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terkait dengan persoalan melakukan kajian-kajian yang bertentangan dengan fatwa MPU Aceh di Aceh, maka bagi mereka juga berlaku hukum yang ada di Aceh. Ini kearifan lokal yang harus dihargai. Siapapun yang datang, seperti kasus kemarin ketika kami melakukan tabayun, klarifikasi kepada sekelompok aliran Syiah yang muncul di Aceh Tamiang, maka kami menemukan gurunya, mursyidnya itu datang dari luar Aceh Tamiang. Jadi mereka harus menghargai kearifan lokal kita, harus menghargai semua hukum yang berlaku di tempat kita, termasuk terkait dengan konun, fatwa. Mereka harus jalankan sesuai dengan apa yang ada yang berlaku dalam hukum yang ada di Aceh Tamiang ini dan di Aceh umumnya. Jadi siapapun dia, tetap kita tidak pandang bulu, kita tidak khususkan dia wajib patuh dan tunduk pada aturan yang ada di tempat kita. Ya. Baik, terima kasih Pak atas informasi yang sangat penting bagi kami. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih waktunya Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.